Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sudah sepantasnya bagi seorang hamba bersyukur dan janganlah sekali-kali kufur kepada Allah yang Maha Ghafur, dan juga nikmatnya tidak bisa diukur. Salawat serta salam kita kirimkan kepada buah hati Aminah, ayahanda Abdullah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, Nabi Muhammad SAW. Jemaah, berdirinya saya di sini tidaklah bermaksud untuk memperlihatkan diri saya dan juga tidak merasa pintar atau merasa hebat, karena saya yakin di antara para jamaah sekalian masih lebih banyak yang lebih pintar daripada saya. Oleh karena itu, saya ingin membawakan dakwah Islamiyah singkat yang berjudul Untuk Kemanisan Ibadah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seringkali kita sholat 5 waktu per hari, namun kita tidak pernah merasakan khusyuk di dalamnya. Seringkali kita berpuasa di siang hari, namun kita tidak pernah merasakan tulus menjalankannya. Dan apa saja ibadah yang sering kita lakukan, namun kita tidak pernah merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncul pertanyaan, kenapa hal itu bisa terjadi? Di dalam kitab Minhajul Abidin yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali terdapat, yaitu kenapa hal itu. Semua ini akibat buruknya berbuat dosa dan meninggalkan taubat. Saya ulangi, semua ini akibat buruknya berbuat dosa dan meninggalkan taubat. Karena dosa menodai, mengotori hingga merusak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengisyaratkan kepada kita agar tidak hanya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kita jangan lupa untuk membersihkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memohon ampunan kepadanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jamaah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarangkan oleh Imam An-Nawawi terdapat sabda Rasulullah SAW, yaitu ya ayuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fi yaumi mi'ata marrah, yang artinya, wahai sekalian manusia, bertaubatlah dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya aku senantiasa beristighfar kepadanya sehari semalam tidak kurang dari 100 kali. Rasulullah SAW yang ibadahnya tidak diragukan lagi dan tidak mungkin pelaku maksiat, bahkan dijamin masuk surga, namun Rasulullah SAW masih saja memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi kita manusia biasa yang masih bergelimang dosa, bahkan belum tentu masuk surga.
Bagaimana mungkin kita menginginkan manisnya beribadah sedangkan kita saja masih enggan untuk mengakui kesalahan dan bertaubat kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menanti seorang hamba untuk bertaubat kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tak peduli dosanya setinggi langit, dan Allah juga tidak peduli dosanya sedalam lautan. Dan Allah juga tidak peduli seberapa banyak dosanya, asalkan kita bersungguh-sungguh bertaubat kepadanya. Itulah makna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, yang artinya sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Quran surah An-Najm ayat 32. Bahkan Allah menyukai. Apakah jamaah sekalian tidak ingin disukai oleh Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Sebagai kesimpulan, segeralah bertaubat dan memperbanyak amal ibadah, dan memperbanyak juga istighfar kepadanya. Sehari semalam tidak kurang dari 100 kali. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena hanya Allah lah maha pemilik kesempurnaan. Dan juga semoga terdapat keberkahan yang bisa kita terapkan. Wabillahi taufik wad da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.